sahabat-sahabat Ngobduls, hari ini jumpa lagi bersama saya Cak Ali dalam program podcast Ngobduls. Ngopi dulu. Hari ini kita akan berjumpa dengan narasumber kita yang kece, masih muda, progresif, inovatif, dan yang pasti beliau hari ini adalah seorang ahli di bidangnya. Ya, hari ini kita akan bicara soal ketenagakerjaan, hanya lebih spesifik pada bidang pengawasan. Hari ini kita narasumbernya sangat kompeten karena beliau juga adalah salah satu pejabat, yakni kepala bidang pengawasan dan K3 ya di Disnaker Trans Provinsi Banten. Episode kali ini khususnya kita akan coba membahas peran vital, kemudian pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Banten. Mengingat ya Banten ini adalah kota industri begitu. Makanya untuk itu kita nggak usah lama-lama deh, karena di depan saya sudah sangat sudah siap kita ngobrol bareng. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kabid. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Kabid, alhamdulillah, terima kasih banyak setelah sekian lama kita ya mau jadwalin batal lagi gitu. Betul, izin Pak. Siap. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng di podcast Ngobduls ini. Sebelumnya mungkin buat sahabat-sahabat Ngobduls agak sedikit asing sih tidak, karena mukanya familiar gitu, nya ganteng gitu, nya soleh. Nah hari ini bolehlah Bapak kita kenalan dulu nih sama Bapak, mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilman Haris. Kebetulan saya diberikan mandat oleh Pak Gubernur selaku Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya berjumpa dalam acara Ngobdul ya, Kang ya. Ya, mudah-mudahan ada beberapa informasi mungkin yang saya dapat berikan seputar dunia ketenagakerjaan dan pengawasannya. Betul. Ya, itu saja mungkin untuk perkenalan, dan selanjutnya kita sharing dan berbagi ya. Siap. Bapak, nah kita ngomongin saya manggilnya Akang apa Bapak apa gimana? Akang aja. Akang ya. Karena masih muda ini. Jika masih laku kene, Pak. Amin. Nah, oke, Kang Hilman lah gitu ya. Kang Hilman atau Pak Kabid. Kita bicara soal soal bidang yang Bapak sekarang kepalai gitu. Nah, sebetulnya apa sih fokus utama bidang pengawasan dan K3 ini di provinsi di Disnaker ini? Fungsi utamanya ngapain sih Pak gitu? Ya, terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 Pak, bahwa tentang ketenagakerjaan, kami dari bidang pengawasan ketenagakerjaan yang pertama memang melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Ini ada sekitar 92.000 perusahaan. 92.000 Pak? Betul, dengan jumlah pengawas yang ada di bidang kami yang terbagi di 4 UPT itu sekitar 56 orang. 56? Harus ngawasin 93.000. Betul, 92.000. 92.000. Nah, ini merupakan tantangan dan kerja keras, serta harus diatur strategi agar semua perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten terutama tetap kondusif untuk ketenagakerjaannya. Betul. Dan di sini juga kami selain melakukan monitoring, kami melakukan beberapa hal-hal terkait pengaduan, baik pengaduan norma maupun K3-nya. Di kami juga menindaklanjuti hal-hal yang memang terkait kecelakaan kerja. Ya, itu juga merupakan fokus kami di pengawasan, karena bagaimanapun hal-hal itu terjadi memang biasanya terjadi kelalaian awalnya. Betul, bisa jadi kelalaian itu sendiri, bisa jadi SOP, dan itu biasanya antar perusahaan dengan individu yang terjadi kecelakaannya suka terjadi clash gitu ya. Yang satu karena ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan harus ditanggung baik oleh perusahaan maupun oleh si penanggung kecelakaan itu. Jadi Bapak lebih kepada penekanannya adalah bagaimana cara mengawasi soal kemudian ini menciptakan kondusivitas ketenagakerjaan, bagaimana juga perusahaan melakukan pekerjaannya dengan baik, masyarakat yang ikut kerja juga dengan nyaman gitu. Dan kalau ada hal-hal yang
tidak kita inginkan kayak kecelakaan kerja ini juga dapat diselesaikan, tidak ribut-ribut keluar gitu. Akhirnya mungkin wacananya jadi investasi kitanya di Bandung itu jadi jelek gitunya. Betul, Pak. Nah, Pak, sebetulnya apa sih yang paling sering muncul isu ya soal bidang bidang pengawasan di Snaker ini, apa sih, soal isu apa gitu? Isu yang memang pertama itu sekarang yang sering diberita di luar, Betul. memang kebetulan terkait PHK. PHK PHK ya. ini kalau untuk isu yang di luar, tapi untuk isu yang di internal sendiri antara perusahaan dengan pekerjanya itu adalah terkait upah biasanya. Upah yang tidak minimum itu sesuai. ya, tidak sesuai. Yang kedua juga ada uang lembur Uang lembur. yang memang tidak yang kadang nggak dibayarin tuh. Betul, itu ada yang terkait juga cuti, ada terkait juga hal lain yang memang salah satunya pengaduan-pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pengawas. Oke. Tapi untuk di luar sendiri memang masih ramai terkait PHK saja, Pak, biasanya. PHK ya. Ya, betul. Nah, Pak, ngomongin soal ini kan pasti didominasi ya karena ketenagakerjaan, karena yang rame-rame selalu soal PHK dan lain-lain. Karena juga mungkin itu terjadi inflasi ya, di mana pesanan tidak ada tapi tenaga kerja juga banyak banget gitu. Akhirnya terjadi pemotongan tadi tenaga kerja. Nah, Pak, selain tadi isu PHK itu, ada nggak sih isu yang soal seperti perlindungan bagi pekerja yang apa namanya yang sifatnya tuh outsourcing gitu, outsourcing itu sementara gitu. Sebetulnya ini sebetulnya untuk outsourcing sendiri kembali ke perjanjian pekerjaan Oke. itu. Jadi bagaimanapun itu yang disebut dengan tadi saya sampaikan bahwa PHK itu selain pemutusan hubungan sepihak, habis kontrak juga PHK, Pak. Habis kontrak juga sebenarnya Betul. sebutannya adalah PHK. PHK gitu. karena sudah tidak istilahnya sudah tidak Dikaryakan lah ya. bisa bekerja lagi karena putus kontrak. Termasuk juga meninggal itu sebetulnya putus hubungan kerja. Putus hubungan kerja. Untuk meninggal itu. Hanya mungkin kategorinya lain lah gitu Ya, ya. betul. Nah, kenapa menjadi perdebatan sekarang itu loh? Tergantung pertama tadi perjanjian, yang kedua juga hak dan kewajiban. Biasanya apabila ada hak dan kewajibannya tidak diberikan, nah itu baru lapor ke pengawas. Oke. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat, dan selain tadi disampaikan yang sedang ramai itu sekarang lumayan agak ramai juga, Pak, pekerja di bawah anak dan Di bawah umur maksudnya? Oh ya, di bawah umur dan disabilitas. Oh, disabilitas ya. Kebetulan ini udah menjadi program juga dari pemerintah pusat di bawah umur itu, karena ada kasus kemarin ya, Betul. yang salah satunya walaupun informal di dunia pekerjaannya, tapi ternyata ada hal yang kurang baik. Nah, ini terjadi hal sampai istilahnya meninggal, dan itu menjadi ramai setelah tahu bahwa umurnya itu ternyata masih di bawah Di bawah umur kelayakan untuk kerja ya. Betul. Walaupun masih bisa boleh bekerja, tapi dengan syarat dan ketentuan yang sangat Bobot ketat. kerjanya ya. Nah, jam kerjanya, pekerjaannya tidak bersiko. Betul. Namun yang terjadi di lapangan biasanya memang yang informal itu justru yang di bawah umur ini yang di pekerja rentan dan rawan, Begitu ya. kerja malam. Ah, Saya iya. dikhawatirkan itu. Nah, kami di Dinas Tenaga Kerja kemarin dengan Kementerian sudah melakukan sosialisasi juga, Pak, terhadap perusahaan-perusahaan agar memperhatikan semua pekerjaan. Bisa jadi tadi Bapak bicara outsourcing itu. Sebuah hotel mempekerjakan, biasanya ada Iya, iya. outsourcingnya. Betul, Baik betul. dipekerjakan di Cleaning pembersihan, service betul, dan di lain-lain. pekerjaan, atau di fasilitas lainnya. Nah, itu kami sudah sampaikan di acara kemarin bahwa sebetulnya boleh mempekerjakan dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat. Yang sangat ketat ya. Betul. Karena itu akan kita bicara soal K3-nya, Pak ya, kayak keselamatan dan kesehatan kerjanya itu. Apalagi tadi misalkan ini orangnya masih di bawah umur dengan bobot kerja yang cukup tinggi gitu, akhirnya pasti kita bicara soal kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, Pak, di kita ini masih tinggi nggak sih angka kecelakaan kerja itu? Di Banten sendiri mungkin agak cukup banyak. Karena jumlah perusahaannya banyak. Betul, karena jumlah perusahaannya banyak, dan itu juga terlapor Iya. ke kita biasanya. Cuman untuk yang pertama memang untuk biasanya untuk yang
kecelakaan kerja kita ada Undang-Undang Nomor 8 Pak tahun 2016 itu terkait disabilitas. Jadi pekerja yang celaka biasanya ada yang sebagian organ Hilang lah gitu. hilang. Nah, itu agar tetap dipekerjakan. Oke. Itu bisa dipindahkan dulu ke tempat yang seperti administrasi atau lainnya sehingga mengurangi angka PHK. Dan karena ini ada undang-undang juga yang bicara, maka mereka sudah memenuhi kuota 1%. Oke. Wajib itu. Nah, yang kedua juga ada penyakit akibat kerja. Ini terjadi juga akibat yang Radiasi atau apa gitu ya. betul, seperti itu. Bunyi yang mesin yang terlalu lama Ya, sehingga jadi tidak mendengar. Ah. Nah, itu juga pekerja itu memperoleh hak, Pak. Oke. PHK tersebut nanti dibantu oleh pengawas dan nanti berkoordinasi dengan BPJS. Siap. Seperti itu, Pak. Nah, Pak, kita bicara soal tadi itu orang perusahaan banyak yang mempekerjakan sektor industri ataupun non industri ya, karena mungkin bicara ketenagakerjaan juga akan meliputi soal misalkan lapangan pekerjaan ada di restoran dan lain-lain gitu. Nah, Pak, ini kan di Banten ini dengan 92.000 perusahaannya, ada nggak sih perusahaan yang kadang nakal nih? Nakalnya contohnya misalkan mereka kerja nahan ijazah. Itu bagian daripada pengawasan kita nggak sih sebetulnya? Masih di dalam pengawasan. Masih ya? Itu masih terjadi dan kebetulan kita sudah ke lapangan juga mungkin dengan Pak Wamen yang terdahulu kita sudah ke beberapa yang sempat ramai itu di beberapa maskapai. Mereka melakukan penahanan itu. Yang kedua juga ada juga penahanan di pekerja-pekerja, memang ada istilah perusahaan sudah memberikan biaya untuk pelatihan-pelatihan ini sehingga biar orang itu tidak ini maka ada sesuatu yang ditahan. Oh gitu. Tapi walaupun ketakutan mereka sih seperti nanti bisa lari ke tempat lain setelah diberikan pelatihan. Tapi menurut aturan memang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dan itu kalaupun terjadi di perusahaan silakan laporkan ke pengawas kami atau ke UPT. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan mungkin. Biasanya kita terjun langsung ke lapangan. Terjun, ya. Karena kalau surat peringatan, kalau sudah ada pengaduan berarti kita sudah punya dalil ya untuk sudah ada data-data yang memang harus kita tindak lanjuti secepatnya gitu, Pak. Kayaknya menarik sekali obrolan kita, teman-teman semuanya. Mungkin agak lebih mencair, kita minum dulu boleh Pak? Iya, Pak. Bangga. Ini kayak saya udah tuan rumahnya aja ini. Yang tahu ya saya tidak ngopi jadi dikasih teh. Nah Bapak, ini kan soal bicara pengawasan ini adalah tadi sudah sangat banyak sekali disinggung oleh Bapak. Nah, ini kan kita bicara ketenagakerjaan adalah bicara soal masyarakat. Ketika masyarakat si pekerja ini mendapatkan sesuatu hal yang barangkali mungkin mencederai norma aturan pekerjaan dan lain-lain. Nah, mereka terjadi misalkan sebuah kasus, mereka mengalami apapun tindakan yang di luar norma. Nah, kemudian mereka ini bingung kan mau ngelapor gimana gitu, Pak. Nah, sejauh ini pemerintah lewat Disnaker membuka layanan aduan atau bagaimana? Sebetulnya untuk pengaduan secara sistem kita sudah ada, Pak. Udah ada, Pak ya? Bisa dilaporkan langsung. Cuman biasanya karena pengaduan sebetulnya si korban itu cenderung pengen ketemu itu untuk konsultasi awal. Oh gitu, biar langkahnya tidak salah gitu. Jadi kalau pengaduan secara mau WA, mau Google Drive itu kan biasanya mereka hanya sebatas laporan, Pak saya terjadi ini, maka biasanya kita balas dengan tapi mereka gitu. Sebetulnya begitu terjadi apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu biasanya koordinasi dengan pengawas dan kami sudah istilahnya sudah menggambarkan bahwa kasus ini memang layak untuk diangkat karena ada suatu kelalaian atau ada hal hak-hak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan terkait korban. Dan itu rata-rata yang terjadi, Pak, ketika ada kasus tuh mereka lapor ke UPT, Pak ya? Biasanya ke UPT. UPT ya. Dan semua masyarakat bebas menjangkau itu ya, maksudnya itu terbuka untuk masyarakat pekerja. Terbuka biasanya, Pak. Dan kita biasanya di perusahaan itu juga ada asosiasi, Pak. Ada asosiasi. Betul, asosiasi yang kerja. Iya, melaporkan ke UPT terjadi ini. Nah, setelah itu kita tindak lanjuti, kita dalami apabila ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan lah gitu ya. Kalau tidak mungkin bisa naik ke penyidikan, bisa naik sampai dengan
penetapan nota, pengeluaran Oke. nota dari Nota dari kami. dinas ya. Iya. Nah, Bapak itu biasanya kalau ada laporan tuh langsung ditindaklanjuti ya. Ya mungkin kalau bicara prosedur semua punya prosedur ya. Ada waktu kita mempelajari. Gitu ya. Ya. Tetap harus ada jeda karena kita harus mempelajari Betul. case ini gitu. Ya, kalau kasusnya agak besar biasanya kita ada sebutannya bedah kasus. Bedah di kasus, UPT ya. nanti melibatkan beberapa teman-teman yang memang sudah kompeten dan madya. Jadi kalau untuk yang rumit, karena biasanya tidak sedikit yang istilahnya apa ya? Ada pekerja yang ya sampaikan Bapak tadi, pesanannya itu tidak tiap bulan memproduksi. Nah, ada bulan-bulan kosong, ada bulan-bulan yang rame di akhir tahun, ada. Nah, seperti itu ya yang mereka adukan seperti apa, karena kami tidak dianggap pegawai yang tetap dibayar kan. Gitu. Nah, itu disampaikan dan kita akan diskusikan dengan teman-teman. Nah, Pak, bicara soal ketenagakerjaan, ini kan pasti muaranya soal bagaimana masyarakat menjangkau perusahaan untuk bekerja dan lain-lain. Nah, Bapak mungkin juga udah nggak asing nih soal kemudian bagaimana perusahaan merekrut pekerja ini kadang-kadang mereka pakai calo. Nah, pakai calo. Kemudian mereka juga si calon pekerja ini harus bayar. Nah, biasanya Pak, itu hukuman yang kalau memang misalkan ini diketemukan dan memang ini terbukti gitu, si perusahaan teh menggunakan calo gitu ataupun calo menggunakan perusahaan, entah apa bahasanya, yang pasti si calon pekerja harus bayar. Kalau ini terbukti, ini biasanya apa sih yang dilakukan oleh Bapak selaku kabid pengawas dengan teman-teman tim ya? Gitu. Untuk percaloan ketenagakerjaan ini memang sudah dibumingkan oleh Kemenaker, Pak. Jadi kita sudah ada MOU dengan perusahaan supaya tidak ada percaloan di tenaga kerja ini. Cuman di lapangan memang beberapa masih sering mendapatkan laporan saya, Pak. Betul. Tapi laporan itu juga tidak sebetulnya perusahaan yang salah. Bisa jadi ada faktor orang yang bekerjanya sendiri. Nah, memang bermacam-macam kasus, Pak. Cuman yang jelas kalau memang melibatkan perusahaan dan pekerja itu ranah kami, Pak. Betul. Tapi biasanya ada muncul dari luar. Nah, itu yang kadang-kadang apabila terjadi itu biasanya kita juga koordinasi dengan APH ya. APH-nya. Kebetulan kita juga ada des ketenagakerjaan yang melibatkan Polda, Pak. Oh gitu. Jadi baik pekerja, kami perusahaan itu bisa masuk ke wadah itu, Pak. Kalau ada permasalahan yang memang dianggap kami dari pengawasan khawatir langkah ke depannya seperti apa, nah kita koordinasi dengan des ketenagakerjaan ini yang memang sekretariatnya ada di Polda Banten, Pak. Oh, des ketenagakerjaan itu. Betul, di bawah Krimsus dengan Pak Yudis. Nah, Pak, soal ketenagakerjaan juga ini saya bicara nanti soal entah masuk ke Bapak bidangnya atau enggak, soal bagaimana lapangan pekerjaan luar negeri nih ya. Misalkan terbuka begitu, Pak. Masyarakatnya juga sekarang dengan cukup pakai HP mereka bisa mengakses informasi yang tiba-tiba mereka gawe ataupun kerja ke luar negeri gitu tanpa ada konsultasi dulu dan lain-lain. Nah, soal peluang-peluang kerja itu, Pak, itu juga dalam bidang pengawasan Bapak kan pasti? Ada koordinasi dengan. Ada koordinasi ya. Ada. Karena saya ngeri juga sih, Pak, kayak ngelihat terakhir-terakhir ini bagaimana juga ternyata banyak masyarakat Indonesia yang ke Kamboja nih. Betul. Mereka bekerja di perusahaan scam perusahaan scam yang memang perusahaan online begitu, yang akhirnya mereka nggak bisa balik gitu dan lain-lain. Nah, peran pemerintah dalam hal ini secara global sebetulnya untuk memitigasi kasus ini terulang kembali, karena ini pinternya mereka perusahaan-perusahaan scam itu adalah head to head, dia bicaranya dari orang ke orang, maksudnya tuh dia dengan HP aja cukup gitu komunikasinya. Nah, untuk memitigasi itu ada nggak sih, Pak, langkah-langkah di Snaker Provinsi Banten gitu? Kita kembali dilibatkan di tim, Pak, oleh imigrasi, Pak. Ya. Jadi biasanya kalau Direktorat Imigrasi ya. Betul, dengan TKA kita ada tim Pora, kita dilibatkan juga tim pekerja orang asing. Betul. Nah, untuk ini kan ke TPPO, Pak. Oh, TPPO. Masukin ke TPPO. Kemarin juga kita sudah di acara imigrasi itu ada desa imigrasi kalau nggak salah di situ. Sama, kita narkoba punya, imigrasi punya. Nah,
Jadi kita tidak menutup akses untuk keluar negeri Pak, untuk yang mempunyai skill. Iya. Nah, iya. ini kan biasanya yang tidak Punya skill lah, skill. unskill lah masuknya. Nah, saat ada pekerjaan yang memang dibuka untuk orang-orang seperti di desa ini, tadi disampaikan juga dengan cara langsung komunikasi. Nah, saat mau pemberangkatan itu Pak, memang biasanya kita koordinasi juga di imigrasi. Ini mau kemana? Gitu. Nah, mau kemana? Apabila ada arahnya ke arah-arah yang tadi, langsung diberikan edukasi Pak, bahwa diberikan hal-hal yang lebih lebih baik tidak untuk berangkat. Nah, itulah kenapa fungsinya sebetulnya, mudah-mudahan peluang ini kan perusahaan banyak di Banten. Iya. Kita harus membuka juga peluang Iya, untuk gitu orang-orang di Provinsi Banten agar mereka tidak keluar Pak. Dan apabila terjadi memang akan mereka keluar, itu imigrasi biasanya sudah koordinasi, ini ada arah ke sana dan kita akan tutup peluang itu Pak. Namun yang jadi sekarang permainan sudah dirubah Pak. Betul. Tidak langsung ke negara asal. Mereka dikelilingkan dulu ke negara luar Pak. Yang tujuan akhirnya Di negara itulah. negara gitu ya. itu. Dan yang menjadi kekhawatiran imigrasi memang koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, mereka yang memberikan izin, mereka yang memberangkatkan, jadi mereka yang kena. Iya, nah, iya. akhirnya ada MOU dengan kepala desa, harus ada izin dari keluarga dan kepala desa Untuk bekerja mengeluarkan imigrasi itu ya, keluar surat negeri yang dikhawatirkan tadi. Nah. Kecuali kalau yang skill ya. Oke. Kalau yang skill agak teknis ini bagus Pak, maksudnya karena memang kebanyakan mereka tuh kayak tiba-tiba kerja nggak ada filtrasi ya, kayak dari imigrasi, karena nggak ada berkas-berkas yang tadi, surat persetujuan dari keluarga, kemudian dari kepala desa. Cuma juga kita harus mengingatkan juga ke teman-teman imigrasi bahwa surat itu zaman sekarang sangat-sangat mudah bikinnya, diduplikasi itu sangat mudah. Makanya saya tuh agak keren sih Pak, lihat sekarang dinas sudah pakai barcode. Tanda tangan itu barcode ya. Jadi itu nggak bisa diduplikat. Kayak misalkan mereka itu memang sentralisasi. Akhirnya surat keluar, surat masuk tuh kelihatan gitu Pak ya. Nah, ini asik banget Pak ngobrolnya. Dan saya terkesan nih ke Bapak nih. Ada nggak sih Pak sebetulnya harapan besar Bapak nih ke dunia tenaga kerjaan di Provinsi Banten, khususnya di bidang pengawasan ini? Ada nggak sih harapan Bapak gitu? Mungkin harapan saya di ketenaga kerjaan yang pertama, memang masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pengawas tenaga kerja Pak. Cuman keterbatasan bukan merupakan alasan kami untuk bisa langsung membereskan masalah-masalah yang ada di ketenaga kerjaan. Tapi dengan memilah strategi prioritas Pak, itu akan mempercepat kinerja di pengawasan. Dan yang kedua juga, saya tidak bisa bekerja sendiri dengan para pengawas. Kami butuh bantuan stakeholder dari luar, mungkin baik masyarakat maupun dari asosiasi maupun dari perusahaan sendiri, agar menginformasikan apabila terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Betul. Dan biasanya perusahaan yang melanggar itu Pak, melanggar itu biasanya memang perusahaannya disinyalir tidak sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia juga gitu. Karena kemarin pernah ada saya informasi dari Tangerang, Pak, ada tenaga kerja yang terkait ini tapi agak spesifik, agak memusingkan mereka gitu. Setelah kita cek ke lapangan, perusahaannya itu hanya di beberapa ruko itu. Betul. Dan tidak ada aktivitas. Ternyata mereka itu ya bekerja di seperti pinjol gitu Pak. Oh gitu. Jadi gesernya ke arah yang tidak boleh juga. Akhirnya itu saya koordinasi dengan APH juga. Jadi biasanya kalau sudah tidak sesuai aturan, ya pekerjanya juga tidak akan sesuai dengan aturan juga udah. Karena tetap muaranya berawal dari aturan ya. Kalau perusahaan ini juga sesuai aturan, tentu pekerjaannya juga pasti sesuai aturan. Betul, mereka akan melapor ke akadnya. Nah ini saya sangat terkesan Pak. Jadi intinya memang pengawasan ini juga bukan soal mencari kesalahan Pak ya. Tapi pengawasan ini juga dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan untuk membangun ekosistem industri ketenagakerjaan yang baik. Ini makasih banyak Pak informasinya. Saya pikir ini sangat-sangat penting ya, mengingat memang di Banten ini selain
selain perusahaannya banyak, PHK-nya juga tinggi gitu Pak. Jadi kita sebagai insan pers tentu kayak mendorong bapak-bapak pemerintah ini untuk terus mengawasi perusahaan agar tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang akhirnya sepihak merugikan kepada masyarakat yang bekerja gitu ya. Ya selain itu juga mungkin bagaimana pemerintah juga mengatur ekosistem perusahaan, investasi di kita agar perusahaan itu nyaman gitu Pak ya. Betul. Nah Pak, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman pekerja nih di Banten khususnya, biar mereka bagaimana lah gitu di bidang pengawasan ini, bagaimana? Silahkan Bapak pesan-pesan untuk Terima teman-teman. kasih. Tadi yang disampaikan juga saya kita harus optimis tetap Betul. ya terhadap peluang investasi dari luar ke Provinsi Banten ini. Saya lihat Tangerang bagus Pak investasinya. Nah selain investasi itu bagus, maka kalau investasi itu dapat menyerap tenaga kerja yang baik. Nah pesan-pesan buat pekerja, memang kita dihadapkan dengan beberapa persoalan di Banten ini, karena di Banten ini ada beberapa perusahaan yang memang langsung menyuplai produk-produk yang memang ke luar negeri. Luar negeri. Nah, dengan kondisi saat ini kan ada beberapa yang Betul. terhenti. Kolaps. Ya, itulah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi permasalahan, dan saya sampaikan juga ada beberapa. Yang pertama, hak dan kewajiban mereka tetap harus dibayarkan. Yang kedua, mungkin bisa diinformasikan ke perusahaan apabila saat sekarang lagi agak terpuruk sedikit, mereka harus merumahkan beberapa pekerjaan. Di saat nanti berkembang kembali, mudah-mudahan pekerja inilah yang bisa ditarik oleh mereka betul. kembali. Karena bagaimanapun juga kalau itu diberikan kepada mereka, ya mereka juga skill sudah ada. Yang kedua juga secara komitmen mereka bekerja di situ juga biasanya jarang yang baru, tapi yang sudah lama. Sehingga apabila dipekerjakan kembali itu akan lebih baik oleh perusahaan. Siap. Jadi begitu sahabat-sahabat Ngobduls, tadi pesan-pesan dari Kang Kabid gitu ya, karena masih muda. Kang Hilman Haris ini tadi menyampaikan ya informasi sangat-sangat penting buat teman-teman. Intinya bahwa selama perusahaan itu sesuai hukum, pasti pekerjanya juga akan bekerja sesuai hukum. Begitu juga sebaliknya. Artinya mudah-mudahan juga kita doakan nih Pak Kabid, kemudian Pak Kadis juga Pak Gubernur untuk setia mengawal hak dan keselamatan teman-teman pekerja. Dan agar semua berjalan lancar, investasi di kita sehat, pekerjanya juga nyaman, dan industrinya juga semakin membuka lowongan pekerjaan gitu Pak ya. Amin. Sekali lagi makasih banyak Pak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat para pencaker ataupun ya sedang bekerja. Siap. Itu aja teman-teman, jangan lupa ini di klik like, share, komen, dan subscribe. Itu saja, saya Cak Ali mohon undur diri. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan Ada manfaatnya. Terima berkolaborasi. kasih. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.